menurut saya ada positifnya. Oke. Ya, sudah ada positifnya. Karena sekarang sudah ada kejuaraannya. Ada kejuaraannya, ya, ada kejuaraannya. Otomatis juga nanti juga pasti hampir sama kayak kita. Persiapan, kayak kan kalau sepak bola itu kan ada namanya disiplin lah. Ya, disiplin waktu, betul. Istirahat, betul, sama makan. Waktu itu maksudnya latihan. Nah, mungkin kalau di itu pasti juga akan diminate seperti itu. Benar. Kan gitu. Benar. Kayak gitulah. Nggak mungkin waktu sembarangan nanti kita waktunya latihan kita masih tidur. Iya kan? Betul. Pasti sudah diminate. Nah, itu menurut saya lebih positif. Gitu. Udah jadi nggak sekedar main sampai begadang terus, Iya. harus udah jadi disiplin gitu. Ya. Kalau dari lu, Chen, ada nggak? Kalau menurut gue sih kok kan ya semua waktu kecil semuanya pengen main game lah gue. Kayak istilahnya game itu udah nggak bisa lepas lah ya kalau kita waktu masih. Apalagi buat kita cowok-cowok gitu ya. Apalagi pasti kan sama orang tua dulu pasti dibilangin kayak lu jangan main banyak-banyak gitu. Besok waktunya sekolah gini kan. Nah, jadi kita nggak ada waktu kan. Terus tapi bagusnya sekarang kalau udah ada kompetisi ya jadi ada kejelasan gitu. Iya. Kayak lu main game bukan cuman buat happy-happy doang. Kalau emang passion di main game serius bisa tunjukin ke orang tua sekarang bahwa ini bisa hasilin uang gitu. Betul. Ini bisa jadi kerjaan, bisa jadi jenjang karir juga. Apalagi sekarang zamannya sosial media ya gue. Iya. Kayak sosial medianya atlet-atlet e-sport kan kayak gede banget kayak. Terus mereka tuh gampang banget dapat engagement, terus dapat banyak koneksi ke orang-orang besar mungkin. Betul. Orang-orang besar pun mereka juga main game juga kan sekarang kan. Jadi sekarang tuh lebih ada kejelasan lah, terus lebih ada industrinya yang bisa ada kayak tim e-sport bisa jual jersey, jual ini itu kan. Bahkan di basket pun sekarang maksudnya belum segede e-sport tuh kayak padahal basket kan olahraga udah dari zaman kapan. Udah lama banget ya. E-sport kayak baru naik tapi udah bisa jadi industri yang menghasilkan uang gitu. Jadi itu bagusnya itu sih. Gak pernah nyangka juga ya. Tapi kalau atlet basket mainnya apa Chen? Biasanya basket juga? Enggak. Game. Masuk gamenya main apa? Gamenya beberapa ada yang main gitu. Kayak 2K ya, 2K. 2K. Iya, kayak kalau bola kan Winning Eleven. Ya, Winning Eleven. PES dulu. Ya, kalau anak-anak basket sekarang juga banyak main Mobile Legends juga. Banyak main Mobile Legends. Kalau dulu kita tetap bola, cuman sama anak-anak tuh dipertandingkan. Ada juga yang taruhan. Iya. Seperti itu. Iya. Kita buat seru-seruan ya. Buat seru-seruan. Benar. Jadi ada jiwa kompenya. Kayak gitu. Itu zaman PS1 dulu. Dari PS1 sebelum PS1 tuh apa namanya itu yang tuh. Tendo. Tendo apa? Nintendo ya. Tendo itu. Oke. Itu kan kalau itu kan kita main sendiri. Kalau dari PS itu kita sudah Berdua. dipertandingkan sama teman-teman Bisa itu. bawa teman ke rumah. Iya. Iya. Sama pemain bola itu ayo taruhan kita berapa ini kan gitu. Iya. Soalnya kan biasanya pemain tuh kan punya tim ini sendiri. Benar. Seumpama kita Liverpool atau MU atau AC Milan kayak gitu-gitu. Jadi dipertandingkan di situ. Gengsi. Iya, gengsi. Wah, sampai olo-oloan itu. Justru tapi itu yang serunya dan mungkin Iya. momen-momen yang dikenang gitu ya. Tapi kalau misalnya contoh deh buat Bang Budi, sempet nggak jadi obrolan? Maksudnya kan Bang Budi kan udah besar dengan sepak bola, main game bola juga. Sempet nggak jadi obrolan kayak contoh, lihat tuh sekarang dulu kita main cuma buat seneng-seneng doang, sekarang benar-benar dipertandingkan. Contoh kayak di eSport World Cup ini kan ada EAFC, FIFA-nya gitu. Mungkin kita salah lahir mungkin ya. Salah era. Kecepatan lahirnya. Iya. Jadi waktu kita pensiun kita sudah nggak mikirin bola itu. Kalau dulu kan ketika kita main emang kita mikirnya bola dan gamenya juga bola. Gamenya juga bola. Belum kita mikir nanti ada ada turnamennya. Ada turnamennya, belum ada kejuaraannya. Betul. Sampai sekarang atletnya sudah seleksi juga kayak gitu. Bener. Kita nggak mikir seperti itu dulu ya. Tapi kalau ada seperti itu ya menurut saya bagus banget. Iya. Itu. Jadi karena orang ya belum tentu semuanya bisa main bola juga. Iya. Bisa jadi emang jagonya main game bola ya kan. Dan yang begitu pun yang main bola belum tentu jago main gamenya. Ya. Oke, tapi kalau lu Chen ada nggak kayak mungkin obrolan, mungkin apa kita jadi atlet e-sport aja gitu ya? Siapa tahu kan ada kan? Gue dulu sebenarnya dulu mainnya Dota gitu. Oke. Gue dulu main Dota kan, cuman gue emang skill issue sih. Gue nggak jago ya kan emang kan. Jadi emang main-main tapi happy kok. Jadi main tuh selalu happy kalau ada temennya gitu kan. Oh, buat have fun. Iya, buat have fun. Jadi kayak maksudnya
apa ya, pengen ngeseriusin, pengen jadi atlet e-sport gitu kan dulu kan, cuma dulu kan e-sport is not a thing kan dulu kan kayak betul, nggak betul. ada yang nggak banyak orang ngomongin e-sport kayak Benar. pasti nyokap atau bokap pasti ngomong kayak ngapain sih lu main game mulu gitu, Betul, mau jadi apa kan pasti gitu. Iya, Mau jadi Kalau apa. dulu emang kayak Dulu gitu, kan selalu iya. gitu kan. Selalu sih Ya, ya, selalu even kayak gitu. aku Iya. aja dulu pas mau terjun pun ya diragukan lah. Ragukan gitu. nih pasti gitu kan, karena dulu kan belum kelihatan kan nih bisa dapat Bener. uang atau enggak gitu. Nah sekarang udah ada gini mungkin harusnya dulu diseriusin. Pengen juga ya tapi kayak ngelihat nonton gitu, kayak kemarin kan sempat nonton MPL gitu ya. Kayak seru banget ya nonton MPL. Bener, Iya, bener. kayak euforianya gitu, ada yang main Euforia, drum. Seru iya, banget iya. sih. Gak nyangka game bakal ada di kayak kayak gitu ada ya. di depan panggung kayak gitu loh maksudnya. Benar-benar gak ada yang nyangka Iya. sih. Tapi kalau si Vincent kan main Mobile Legends ya. Iya. Kalau Bang Budi ada nggak main game yang mungkin sekarang banyak anak-anak muda mainin gitu loh, kayak game Mobile Legends atau apa gitu, ada nggak? Saya sekarang agak kurang. Oh, agak kurang. Kalau dulu emang kita Main terus. maniak lah. Oke. Apalagi Oke. kalau nggak salah dari PS1, PS2, PS3 itu setelah itu kita berhenti. Oh, udah nggak terlalu Ya nggak ngikutin lagi. terlalu ngikutin game lagi. Oke. Dulu kan ada teknik-tekniknya. Emang dulu kan kita seriusin kalau dulu. Karena kalau kita kalah dibully sama temen dulu. Gitu. Betul. Iya benar. Diceng-cengin terus Iya, ya. mungkin dicengin ya untuk ininya. Tapi Iya, kalau iya, kita iya. kalah, kita main tuh bisa ada pakai helm, dia nggak kayak gitu juga. Kita iya, malu iya, juga nih pakai helm kita main kayak gitu. Makanya kita seriusin. Nah, setelah 1, 2, 3 itu kita udah ini mungkin faktor umur juga kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk Bang Budi sendiri nih, kalau boleh bandingin atlet yang zaman dulu ya, waktu mungkin masih aktif. Masih aktif. Seberat apa sih latihan fisiknya? Waduh itu gila. Mungkin ada nggak perbedaan zaman Mas Budi dulu sama zaman sekarang, atlet-atlet zaman sekarang perbedaannya? Kalau latihan yang saya lihat yang sekarang ya pemanggilan timnas itu kan di paling cuma jeda 1 minggu. Oke. Iya, kalau dulu TC jangka panjang mas. TC ke jangka panjang itu kita latihan 1 hari 3 kali kayak minum obat. Oh iya. Iya. Itu pagi, Pagi, siang, sore. siang, sore. Pagi, siang, sore. Itu udah nggak sempet mandi, bayangkan. Waduh, benar. Sepanjang hari berkeringat Karena gitu ya. iya keringat nyampe hotel kita udah teler duluan. Nanti dok latihan lagi, bangun lagi. Itu paling malam aja kita harus mandi, baru kita makan. Gitu. Iya. Kalau kita makannya nggak oke, vitaminnya nggak oke ya kuning itu. bener. Kalau nanjak gunung itu, nanjak gunung, udah makanan sehari-hari tuh. Tapi kalau dari Bang Budi sendiri ngelihatnya ada plus minusnya ya pasti ya. Yang dulu sama yang sekarang pasti ada plus minusnya. Kalau dulu jangka panjang itu chemistry juga enak, gitu kan. Kalau sekarang pemanggilan hanya cuma berapa TC paling 6 hari. Kalau saya ngeliat kemarin itu TC 6 hari, itu kan dari beberapa tim yang kita kumpulkan, dikumpulkan kan, itu kan biasanya butuh waktu untuk itu. Bener. Nah, tapi kalau yang kita ini ada kadang 2 bulan, 3 bulan bersama itu. Nah, kadang kita di luar kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi enaknya seperti itu. Iya soalnya kalau kayak contoh aku itu di sports dulu pas masih jadi atlet, latihannya mungkin orang ngeliat kayak sekedar main game, tanding gitu kan. Iya. Dulu tuh latihan juga 12 jam. Wih, 1 hari? 1 hari. Gila. Jadi Bang, gila. Iya, jadi main pakai HP kan. Jadi kita itu latihan dari jam 12 siang sampai 12 malam. Mata lu nggak kunang-kunang? Mata kunang-kunang lumayan. Jadi kayak ketika lagi ada break jeda tuh merem gitu. Oh, jam 12 sampai jam 12 malam. Iya. Nah, itu bedanya di apa namanya e-sport sama di yang Sports. yang sport ya. Iya. Kalau kita nggak boleh tidur di bawah itu. Benar. Gitu. Kalau kita maksimal tuh jam 11 malam kita Udah tidur ya. Ya, nanti tidur dicek sama pelatih jam 1 keluar. Enggak. Ada banyak ya. Sama di sports juga banyak. Oh, gitu ya? Iya, pasti ada aja yang nakal. yang nonton langsung kayak ada banyak pasti kayak ya kita nggak bisa kontrol lah, pasti ada aja orang yang nakal-nakal ya kan. Dan itu justru jadi cerita lucunya. Iya, itu. Walaupun tetap ujung-ujungnya ditegur, ada sanksi, ada konsekuensi kan. Itu masing-masing orang. Tapi dulu kita kayak gitu, tapi sekarang udah nggak gitu juga sih Bang.
Sekarang juga kayak tetap diperhatikan walaupun kita atlet e-sports, tapi tetap fisik harus mumpuni, Benar. harus ada latihan fisik, tidur harus tercukupi dan berkualitas karena kita butuh fokus yang tinggi Iya, banget kan. Kalau tidur udah ngaco, makan ngaco, nggak latihan udah juga nggak tuh, fokus tuh. waduh, Kurang kacau. tidur ya. Iya, kurang tidur. Kan dulu pikirnya kayak, wah tidur kurang nggak apa-apa, yang penting Pusing di latihan. kepala ya, Iya. main game gini ya, kurang Padahal tidur ya. Iya, padahal justru nggak bagus kan, kayak gitu tuh. Tapi kalau e-sport tuh ada 1 minggu berapa kali itu? Tandingnya, Enggak, latihannya. kalau latihan itu setiap hari, Setiap hari. paling seminggu sekali libur. Oh libur. Iya, jadi minggu gitu ya. Iya, Hampir sama lah. Oh, enggak kalau Nggak pasti. Nggak mesti. Nggak Ya? pasti Oh, nggak pasti. liburnya. Oke. Soalnya kita itu tandingnya selalu weekend. Oke. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, iya, Bola iya, kan iya, juga iya. gitu ya Iya, biasanya iya, ya. kadang-kadang ya. Kalau misalnya minggunya nggak tanding, liburnya minggu gitu. Kalau bola itu yang paling sengsara di persiapan. Oh, persiapan. Oke. Di persiapan itu ya itu tadi itu 1 hari 3 kali. Nah, tapi kalau sudah kita mulai kompetisi itu hanya kadang sehari sekali. Kadang tergantung inilah. Karena harus menjaga fisik untuk Ya. bertanding ya. Ya, karena Kalau bola itu. percuma nanti latihan kecapean terus pas tanding justru nggak prima Ya. gitu kan. Ya. Kalau buat Vincent nih, gimana ngelihat? Oh ya tadi kan mungkin udah sharing kita ya untuk lu juga kaget gitu kan ngelihat e-sport tuh secepat itu ya perkembangannya ya. Tapi kalau ngomongin kontrak, kalau di basket itu kontrak pemainnya per musim kah atau mungkin langsung per tahun? Kalau di basket itu kontraknya tahun. Tahun. Iya, Kalau per musim itu biasa per setengah tahun, per 1 semester ya musimnya? Musim itu tergantung ya, kayak beda-beda kan karena sekarang ini ada kepotong timnas, Oh, iya. kepotong apa, jadi tuh nggak mesti gitu musimnya. Oke. Jadi kayak Fleksibel gitu ini ya? misal, iya timnas dulu, jadi ketemu lawan kita di ini kan Iya, sebelumnya itu ntar musuh lagi. Oh, Jadi iya, iya. kepotong-kepotong sekarang kan jadwalnya karena kita sejak kayak 2020-an ya itu udah ngikutin banyak kompetisi. Oke. Terus kita banyak jadi ini juga kan tuan rumah kan di sini kan. Jadi kayaknya apa ya istilahnya di kalau di timnas itu kita gimana sih ngomongnya? Nggak ada kontrak juga sih di timnas sih. Uang saku. Iya, uang saku. Ya sama lah, Iya. kita juga begitu. Kalau di timnas ya lu dipanggil, suratnya dari Perbasi kan ya. Iya, Suratnya dari iya. Perbasi. Ke- Tapi kalau di ke basket klub. tuh kalau Ke nggak klub. salah terakhir tuh iya ke Dari klub. Perbasi Bener, ke klub, ya bener. sama. Sama ya? Iya, ceritanya kita kayak agak nggak bisa nolak ya. Agak nggak bisa nolak karena udah kayak panggilan ada, gitu ya. ada sanksi sih gitu. Terus kayak sengsaranya lagi tuh mepet-mepet banget kok. Jadi istilahnya kita pengen habis ini kita mau liburan sini tuh nggak ada tuh liburan. beres IBL masih ada timnas ini, masih ada timnas itu, masih ada misalnya kayak istilahnya di bola tuh Liga Champion ya. Iya. Kita di sini namanya BCL kan, Basketball Championship, ikut lagi tanding. Jadi benar-benar breaknya susah banget sih. Bener-bener nyari. padat banget Iya, ya. tapi kalau ngomongin kontrak ya kontraknya per tahun. Per tahun. Nah, enaknya di basket itu di dalam kontraknya itu ada kebanyakan ya anak-anak basketnya disekolahin sih kok. Oh. Jadi dibayarin kayak kuliahnya gitu-gitu. Dan sekarang kan banyak kampus-kampus, sekolah-sekolah, mau SMA, mau kuliah, itu mereka ada koneksi sama klubnya. Klub basket. Jadi kayak direkomendasiin ya, beres dari tanding-tanding yang antar SMA, antar kuliah, kirim ke klub, di try out gitu. Oh, Jadi ada hubungannya, iya, jadi iya, ada iya. visi misi ya ceritanya. Regenerasinya pun jadi lebih cepet Iya, dan bisa nyari talent ya, nyari Iya. talent gitu-gitu sih. Enaknya gitu mungkin kalau di basket ya. Jadi ada tetap kayak istilah student athlete ya. Gitu. Tapi masih ada, Sen, kayak SSB-nya gitu kalau di sepak bola. SSB itu sekolah ini. Ya, sekolah iya, sepak bola. basket. Kalau ada, masih ada ya? ada. Beberapa tim tuh ada kayak istilahnya les-lesan basket. Iya. Oke. Oh, les-lesan. Les-lesan basket. Les-lesan Ya. ya. Oh, enggak yang full time banget. Nggak full time tapi tetap ada tanding kok kayak ke Jurnas, ke Jurda, apa gitu kan ikut kan. Akademinya lah Iya, ya. tanding antar klub Oke. gitu. Iya, Jadi iya, tetap ada kompetisinya. Iya, buat kayak ngefilter juga kali ya. Ini yang bisa, yang pengen masuk ke jenjang lebih serius, ada yang cuman pengen di situ doang, terus pensiun kan ada juga kan gitu. Iya, benar-benar. Kalau Mas Budi gimana Ya. dulu? Kontraknya di tim bola atau sama ke timnas kan sempat banyak pindah klub juga kan? Ya. Jadi sama, kita biasanya per tahun biasanya. Oke. Per tahun. Habis itu kalau kita dipanggil timnas, nah itu dapat beda lagi kayak gitu.
Cuman memang yang saya bilang tadi, kalau kita mau nyari uang, memang kita di tim. Ya. Kalau di timnas itu kita cari nama, gitu. Ketika kita sudah punya nama di timnas, kita level timnas gitu. Ya, kita bisa ini ke tim, gitu. Maksudnya kita bisa apa namanya, harga kita naik. Jualan nama lah. Ya, jualan. Kita habis dari timnas, pasti kontraknya pasti lebih tinggi. Gitu. Biasanya begitu. Karena value juga pasti meningkat. Jadi acuan sih. Ya. Jadi acuan. Jadi targetnya orang pengen main timnas sih, jadi semangat. Hanya cuma itu doang. Tapi kalau kita kebanggaan kalau di tim nasional. Apalagi bisa sampai membawa juara Kita gitu dengan sama dengan kita hanya uang saku kayak gitu. Nggak seberapa. Gitu. Terus kita nggak ada apa namanya, nggak ada libur. Kita mau liburan nggak jadi, kita sama. Orang yang berarti yang dipanggil timnas latihan, yang nggak dipanggil libur. Iya. Kayak ini kita harus hormat, terus nggak bisa kita nolak. Benar. Yang nggak enaknya ketika kita TC di luar, terus pas waktu lebaran, itu bisa nangis-nangis biasanya. Sering terjadi. Iya, kayak gitu. Sering terjadi. Iya, itu. Jadi Oke. yang nggak enaknya kayak gitu. Jadi jauh dari keluarga, terus pas waktu lebaran kan biasanya momen sakral lah kalau di kita. Itu kan. pengorbanannya. Iya, di situ bisa nangis-nangis kita. Benar. Itu ya udah menjadi bagian dari pengorbanan sebagai seorang pelatih, seorang atlet ya. Betul. Walaupun ya sama halnya dengan kayak di e-sports juga kan. Tapi kalau untuk Mas Budi, biasanya dulu apa aja sih yang jadi pertimbangan ketika pindah tim? Kan masih banyak pindah tim tuh. Ketika kita pindah tim pun pasti udah yang maksudnya kayak kita menjalin chemistry, udah kayak kita menaruh hati kita di tim ini, dan untuk pindah kan bukan suatu hal yang mudah kan. Nah, biasanya kalau Mas Budi dulu pertimbangannya gimana? Jadi kalau saya itu suka tantangan. Oke. Jadi biasanya pemain sepak bola bagus di sini belum tentu bagus di tim lain ya. Tim lain. Betul. Biasanya kayak gitu. Pindah lagi belum tentu bagus. Nah, tantangan saya setiap di tim saya harus membuktikan yang terbaik. Karena emang saya itu orangnya suka tantangan. Tuh, seneng banget. Dulu ketika kita muda, mohon maaf ya, kita di Ancol itu, semuanya udah saya naikin itu. Iya. On di depan ya. Saking pengen tantangannya kan gitu. Kita udah yang mau race coaster yang gimana pun kita ini. Mau yang apa namanya perahu itu, kora-kora itu yang habis naik itu turun muntah-muntah, kita udah naikin semuanya. Tantangan itu kita iniin. Nah, kalau sekarang udah nggak berani. Udah faktor umur. Dulu juga kayak gitu. Saya pengen setiap dimanapun itu saya pengen saya yang terbaik gitu. Karena saya tuh ambisius dulu. Oh berarti ketika emang mungkin di tim ini udah mencapai juara, udah dapet ini, pengen tantangan baru. Itu pertimbangannya ya. Bisa berkembang apa enggak gitu. Saya lebih di situnya. Ada tantangannya. Betul. Jadi kayak journey-nya pun nggak cuma berhenti di situ ya. Kayak contohnya gini, kita main di suatu tim, terus ada yang bilang, oh tim itu bagus, pemain belakangnya bagus. Lihat aja nanti, saya bilang gitu saya. Jadi tantangannya, saya harus kayak gitu. Gitu. Saya harus masukin kayak gitu. Ini pemainnya bagus-bagus nih. Nah, itu tantangan buat saya. Bukan saya malah tambah, ngedon enggak. Dulu gitu. Tapi kalau untuk Mas Budi sendiri, kan banyak tuh di klub-klub. Mungkin satu klub yang paling berkesan lah. Yang paling kayak sebenarnya gini, kalau semua berkesan. Pasti. Ada kesan baik, ada kesan. Pasti. Ada kesan baik, ada kesan yang kurang baik ya kan. Enggak bilang buruk, kurang baik. Ada kesan kayak gitulah, namanya orang atlet tahu sendiri lah. Berkarir ya. Ini juga kayak gitu, masih muda soalnya. Benar. Kayak gitu. Itu. Cuman kesan saya ketika saya di Persija, yang tahun pertama saya sudah juara. Nah, itu terus saya punya julukan. Itu di yang lain kita nggak pernah, maksudnya nggak ada julukan gitu. Jadi terus saya dipanggil tim nasional itu di Persija. Jadi di situ saya 3 tahun. Cuman 3 tahun pun saya nggak stay selama 3 tahun. Saya 1 tahun, 2 tahun saya ke tim lain, saya balik lagi di situ. Di situ tahun pertama saya sudah dipanggil tim nasional. Terus saya top skor Indonesia nomor 2. Terus habis itu
tim saya juara. Terus saya bukan striker yang pertama. Oke. Tapi saya bisa top skor di situ. Itu di Persija itu yang menurut saya yang paling berkesan. Paling berkesan. Itu kayak ada awal mulanya. Ya, awal murah karir kita itu di situ gitu. Oke. Itu kayak pembukanya gitu ya, mendobraknya. Iya, ya. kita saingan sama dulu. Saya pemain timnas bukan dulu kan. Yang di situ striker itu ada 4. Oke. Termasuk saya. Ada Widodo Cahyono Putro. Itu langganan tim nasional. Iya. Ada Bambang Pamungkas. Pamungkas. Itu dia baru balik dari Belanda.